Poin kedua, setelah saudara ada fondasinya dalam berdoa, yaitu mengucap syukur, pengakuan. Nah, ini nih, kejujuran. Dengan apa yang ada di kedalaman hatimu. Kalau saya begitu. Saya selidiki. Terkadang saya nggak bisa tahu dalam hati saya yang paling dalam-dalamnya, yang sekecil-kecilnya, yang saya pikir biasa-biasa aja. Tetapi itu terkadang mengganggu, apa tuh, sinyalnya. Waktu saya berdoa sama Tuhan, kayaknya terganggu-ganggu. Kan waktu kita berdoa, handset kita berdoa, itu bukan bibir atau mulut. Ya, oh, mulut saudara sakit, atau sariawan, atau sakit gigi, saudara mungkin nggak bisa berkata-kata. Saudara bilang, wah, jadi saya doanya susah. Handset untuk berdoa itu bukan bibir atau mulut, tetapi hati. Makanya waktu doamu itu, sinyalnya itu putus-putus. Itu masalah di sinyalnya. Masalah apa? Hatimu ada sesuatu yang mengganggu sinyalnya Tuhan. Terkadang kita nggak tahu. Makanya saya katakan, poin kedua itu pengakuan, jujur, apa yang ada dalam hatimu. Minta Tuhan selidiki. Saya kesaksian dah. Saya nggak tahu kenapa sama seseorang ini, ya, hamba Tuhan juga, gembala juga. Kayaknya kalau saya lihat dia, ya walaupun ketemu sih biasa-biasa aja, tapi saya merasa ada sesuatu yang, kalau dia posting apa, saya malas bacanya. Berarti ada salah nggak ya di dalam hati saya? Nah, saya ngaku sama Tuhan. Waktu itu saya biasa-biasa aja gitu ya. Dia mau apa kayak saya cuek-cuek aja, nggak ada attention-nya saya sama hal itu. Satu hari saya ngaku sama Tuhan. Saya kayaknya kurang suka nih sama ini. Kenapa ya? Tuhan tuh bisa kasih satu sinyal. Ternyata saya tuh tawar hati. Gara-gara perkataannya begini nih ya. Saya harap saudara nggak bakal tahu siapa yang saya maksud. Saya juga nggak kenal. Satu hari saya ada bikin sesuatu sama dia, cuma urusan ukuran gitu. Saya cuma nanya gitu, kok ukurannya nggak sesuai yang saya minta? Dia bukan jawab apa gitu. Pak Julius nggak boleh begitu dong. Maksudnya kita sebagai hamba Tuhan harus ngomong pegangan. Saya kaget. Ternyata begitu aja bisa melukai hati saya loh. Ya udah, oh ya nggak apa-apa, ya udah jadinya begitu, ya udah pasang aja saya bilang. Tapi kata-kata selalu bawa-bawa itulah sesama hamba Tuhan. Pak Julius kan hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan. Pak Julius nggak boleh begitu, begitu maksudnya apa? Nggak boleh nanya kenapa ukurannya begini, saya maksudnya segini. Mungkin saya salah ngukur atau bagaimana. Itu loh, buat saya tawar hati. Saya ngaku sama Tuhan, saya ngomong. Mulai itu dihilangkan, karena ada pengakuan. Saudara bayangkan kalau saudara ada sesuatu di dalam tubuhmu, saudara nggak mengakui, di dalam tubuhmu itu lama-lama jadi apa? Ya kan? Ini contoh ya, ini pengakuan. Maaf nih laki-laki nih, kalau nonton film, terus terbayang-bayang nih di pikiran nih, itu saudara berdoa, saudara belum selesaikan bayang-bayang yang, maaf ya, yang ya mungkin percabulan atau apa, saudara belum beres, itu saudara mau berdoa, saudara bisa bayangkan. Mendingan saudara ngaku, Tuhan, tadi saya baru nonton, nggak sengaja, tapi kok kepikiran ya di sini, nempel terus, ngaku. Coba saya teropong, laki-laki ada yang seperti itu, ngaku sama Tuhan. Atau misalnya ibu-ibu, lihat si itu pakai sesuatu yang bagus, yang minta tas, terus saudara ada rasa nggak suka gitu. Waktu mau berdoa, jujur sama Tuhan, ternyata ada apa? Iri hati. Mungkin juga kesombongan. Saya jadi males tuh kalau GPI Alika, kenapa? Iya lihat aja orangnya pada cuek-cuek, pada saya, ya bagaimana ya, udah datang kemari susah-susah, nggak ada yang nyambut saya. Mungkin kita ada kesombongan. Ya, kok Pak Yulius nggak nyalamin saya? Ngaku. Ditawar hati nih. Pak Yulius suruh, minggu depan datang lagi ya. Malas. Kenapa? Jujur sama Tuhan. Itu ya pengakuan ya. Sehingga tahulah saudara punya apa ngaku. Punya iri hati ngaku. Punya kesombongan ngaku. Sakit hati ngaku. Karena masalah hati ya, hati kita harus diberesin dulu. Itu yang tadi saya katakan, kalau sinyal kita terganggu, itu hati kita nggak beres. Coba dikeluarkan Matius 5 ayat 8. Ayo cepat. Kayaknya saya udah kelamaan nih. Ayo cepat. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Makanya kalau doamu itu membuat doamu capek, saudara nggak ketemu Tuhan. Sehingga saudara kayak ngomong sama tembok aja, karena nggak tahu. Ketemu nggak sama Tuhan? Bagaimana bisa ketemu kalau hatinya nggak suci? Yang tadi saya katakan ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan.
Coba Ibrani 12 ayat 14. Ayo cepat, Ibrani 12 ayat 14. Tadi saya katakan kalau ada sesuatu di dalam hatimu, seperti tadi saya katakan, di dalam hati saya, ternyata saya tawar hati, dan sama hamba Tuhan itu, gara-gara ngomongannya seperti itu, saya pikir, kok saya jadi bodoh banget ya. Saya nggak ada maksud untuk membatalkan apa yang sudah dikerjakan, tapi dia ngomong kok begitu, nyakitin hati saya. Nah ini, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Gejala kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau saudara belum berdamai, seperti tadi contoh saya, terus saya belum berdamai dalam arti, oh iya, saya punya sesuatu yang nggak benar di dalam hati saya harus mengakui dan saya beresin. Ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang, gejala kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang melihat Allah. Saudara bisa bayangkan dengan hati yang seperti itu, terus saudara berdoa, saudara sakit hati, ada kebencian atau tawar hati, terus saudara berdoa. Coba keluarkan Matius 5 ayat 23, 24, cepat. Ayo. Ini masalah di hati nih, mengganggu sinyal kita dengan Tuhan. Makanya kita jadi capek berdoa. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Ayat 23-nya dong. 23, cepat. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, mungkin terjadi konflik atau apa, next ayat 24-nya, cepat. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Beresin dulu hati. Kalau ada sesuatu dengan seseorang, beresin. Baru saudara berdoanya ketemu Tuhan ya. Oke. Ketiga, pujian. Saudara memuji Tuhan, bukannya harus nyanyi. Ya tadi di awal harusnya sebelum saudara start berdoa ya saudara naikkan satu pujian, begitu ya. Yang saya maksud di sini pujian adalah memuji Tuhan untuk apa? Kemurahan Tuhan, kasih karunia-Nya, kasih setianya. Allah itu setia, Dia menggenapi janjinya. Tuhan itu baik. Nah, itu puji-pujian ya. Apalagi Bapa yang baik. Cerita tentang Bapa. Katakan, engkau Bapa yang baik, Bapa pemelihara. Aku tak berkekurangan karena Tuhan yang pelihara hidup saya. Nah, itu puji-pujian ya. Keempat, saudara berdoa jangan egois. Keempat apa? Doa syafaat. Kelima baru permohonan.